kita masih banyak belajar. Adapun terkait dengan standar untuk kualitas dari paper gitu ya, secara umum saya sebutkan misalnya pertama adalah referensi. Jadi referensi itu wajib minimal itu adalah 3 jurnal dan 2 buku. Bukunya itu bisa pakai buku PDF. Ya, jadi 3 jurnal dan 2 buku itu minimum. Ya, kalau umpamanya lebih itu akan lebih bagus. Tetapi syaratnya jurnal dan buku yang ada di daftar pustaka itu wajib ya dikutip di body text, di pembahasan. Jadi jangan sampai kesalahan fatal baik itu di skripsi, tesis, disertasi ataupun makalah itu adalah daftar pustakanya banyak, tetapi ternyata tidak dikutip di pembahasan. Atau sebaliknya, di pembahasan itu ada, tetapi di daftar pustaka itu tidak ada. Nah, ya, ini yang paling penting. Nah, nanti yang masih muda-muda mungkin atau yang memang terbiasa dengan ini bisa menggunakan Mendeley tadi itu. Ya, kita menggunakan body text ya, APA style. Ya, jadi nama terakhir kemudian baru tahun. Jadi bukan pakai footnote, tidak seperti yang dulu pakai footnote gitu ya. Jadi standar pertama untuk makalah ini atau tulisan itu adalah daftar pustaka dan juga kutipan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sistematika tulisannya kemarin, masih ingat ya. Jadi ini salah satu dari karakter filsafat ilmu. Jadi dia harus sistematis, beda dengan tulisan novel atau tulisan cerita. Sistematis itu artinya dia kronologis ya, mulai dari background, latar belakang, kenapa pembahasan ini itu penting ya, kenapa pembahasan tentang misalnya filsafatnya Ibnu Khaldun itu penting ya, karena 1, 2, 3 baik yang klasik ataupun kontemporer ataupun di era sekarang ini. Misalnya ketika saya bicara tentang filsafatnya pendidikan Islamnya Al-Ghazali, saya akan bicara tentang bagaimana realitas sekarang ternyata dunia pendidikan khususnya mungkin ya peserta didik itu mengalami degradasi akhlak misalnya. Itu kan background dan wajib by data, dengan data. Ya, data misalnya tawuran, data kenakalan, atau mungkin data bullying dan lain sebagainya. Itu berpikir sistematis. Dan jangan lupa juga dia namanya itu dinaungi oleh wahyu. Jadi bukan hanya bicara juga tentang empirik semua tanpa adanya wahyu, sehingga akan ada nilai lebih ketika di sana itu ada ayat ya ataupun hadis. Nah, dalam mengutip ayat atau hadis jangan dibiarkan ayat atau hadis itu mati. Ya, dalam mengutip ayat misalnya mestilah kita juga mengutip setelah ayat pasti terjemahannya, kemudian baru tafsir dari a'immah, setelah itu baru mungkin akwal dari ulama gitu ya, baru pendapat kita. Atau minimalnya itu adalah ayat Al-Quran, kemudian tafsir, baru pendapat kita. Kenapa pendapat kita mesti ada? Yaitu karena hasil tulisan kita. Jadi pendapat kita itu menjadi jembatan dari Al-Quran yang wahyu, langit, kemudian tafsir yang bisa dikatakan membumi, kemudian pendapat kita itu adalah yang lebih ke arah kontekstual saat ini. Itu yang saya sebut, jangan biarkan ayat Al-Quran atau hadis itu mati. Hadis juga sama. Ya, ketika kita bicara tentang hadis, ya utamakan itu ada riwayatnya, ya. Kemudian yang kedua adalah syarah dari hadisnya, siapa yang mensyarahnya. Kemudian setelah itu baru pendapat kita. Nah, ya, jadi itu yang ketiga. Yang ketiga, ya. Yang keempat, ya, yang keempat ini adalah lebih kepada sebenarnya yang kemarin itu konten dan juga keterpaduan paragraf. Kalau tadi tadi itu sistematikanya itu adalah background, latar belakang, kemudian boleh ke biografi, ya, latar belakang ini pendahuluan sama ya, pendahuluan atau latar belakang, kemudian biografi,
Biografi ini juga kita ngambil nggak apa-apa dari beberapa referensi, kemudian kita padukan dengan cara berpikir kita sendiri. Misalnya kalau saya mau menulis tentang Ibnu Khaldun, otomatis saya akan menjelaskan dulu pertama tentang namanya, nama aslinya, kemudian lakopnya, ya, gelaran-gelarannya, kemudian nanti nasabnya, ya, kemudian mungkin bagaimana keadaan nenek moyangnya, orang tuanya misalnya, ya, kemudian setelah itu baru lahirnya di mana. Nah, setelah lahirnya di mana baru bagaimana sebenarnya latar pendidikan, latar politik, latar ekonomi, latar sosial budaya, termasuk latar madhabnya itu dijelaskan. Kenapa? Karena kita akan bicara tentang pemikiran tokoh tersebut, gitu ya. Dan jangan lupa juga itu di dalam biografi itu juga kita berikan komentar kita, gitu ya. Kita berikan komentar kita sampai ya guru-gurunya, ya kemudian dari riwayat pendidikannya, kemudian juga mungkin rihlah ilmiahnya, karya-karyanya sampai meninggal dunia. Nah, ya, udah meninggal tuh udah selesai tuh berarti gitu kan ya. Oke, setelah itu baru langsung ke pemikiran filsafat dari tokoh tersebut ini, Khaldun misalnya tadi itu. Nah, dalam pemikiran itu berarti dikaji ini. Jadi kalau kemarin saya katakan itu lebih baik spesifik saja satu bagian tertentu, gitu ya, satu bagian tertentu, ya sehingga kemudian kita bisa lebih dalam dan juga lebih spesifik. Ya misalnya saya mau ingin tahu tentang teori emanasinya Al-Farabi, itu seperti apa sih sebenarnya? Atau mungkin yang awal sekali ya adalah Al-Kindi misalnya. Kenapa muncul teori emanasi dari Al-Kindi ini sih? Oh, itu adalah bagian dari ya dialog antara sistem atau mungkin juga kepercayaan Yunani dalam bidang ketuhanan dengan Islam. Nah, sehingga muncullah itu. Nah, itu setelah selesai pemikirannya baru analisis atau pembahasannya. Udah pembahasan, nah itu pendapat kita tuh. Nah, ini yang paling penting. Ketika kita membuat sebuah pembahasan, maka pendapat kita ya kita sebutkan, setelah itu didukung oleh referensi yang lainnya yang dibaca, ya. Kemudian mungkin ada yang kontra, ya, kita ambil juga. Oh, ini pendapat ini berbeda dengan pendapat yang ini, gitu ya. Jadi kita ada dialog di situ, ada diskusi sampai kepada kesimpulan, kemudian daftar pustaka dan biografi. Nah, itu ya. Jadi itu belajar. Ya, nggak apa-apa. Kalau dosen kan pengennya ya mungkin kelihatannya itu ideal, tapi dalam prakteknya ya namanya juga kita, apalagi ini kan semester 4 gitu ya, masih unyu-unyu lah ya, masih pertengahan gitu. Jadi udah masuk semester 5 tuh udah mulai paham, oh ternyata cara berpikir, kemudian menuliskan itu seperti itu gitu ya, seperti sistematis, kemudian juga empiris. Empiris itu berdasarkan juga fakta realita. Logisnya itu juga benar juga ya, kenapa orang itu berpendapat seperti ini, karena memang cara berpikirnya itu ada pengaruhnya ini. Kalau saya mungkin cara berpikir juga seperti ini, beda mungkin dengan yang lainnya. Oke, itu ya. Kayaknya sudah ada mau komentar nih, silahkan. Right hand. Iya, izin pada dosen. Hmm. Tentang teori emanasi Al-Farabi. Itu kan dibantah oleh Al-Ghazali. Menurut pribadi Pak dosen sendiri, Pak Dokter, lebih cenderung cocok ke pendapat siapa? Apakah emanasi Al-Farabi atau pendapat Al-Ghazali? Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Kalau pada sendiri biasa selalu nembak ini, tapi nggak apa-apa. Saya senang gitu ya. Jawaban saya ini sementara ya, karena ilmu itu berproses ya, berproses. Kalau saya lebih cenderung ke Al-Ghazali, ya, karena teori emanasi ini, kalau pendapat saya pribadi, itu adalah respon awal terhadap teori-teori tentang ketuhanannya Yunani. Jadi bahasanya itu walaupun bahasa salah gitu ya. Jadi umat Islam pada waktu itu tergopoh-gopoh ya ketika mereka itu menjelaskan tentang teori yang ada di teori ketuhanan tentang di filsafatnya itu Yunani gitu ya. Sehingga aduh, gimana caranya nih kalau dalam Islam itu Tuhan itu misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya. Sementara dalam konteks Yunani itu dengan perkembangan filsafat itu Tuhan itu ya sesuatu yang abstrak, yang bahkan nggak bisa disebut zat gitu ya, sehingga kemudian responnya itu adalah dengan teori emanasi ya. Sementara Al-Ghazali berpendapat bahwa ya
bisa dikatakan itu tadi bainal khaliq wal makhluk, ya itu tuh dia berbeda gitu ya. Walaupun mungkin ada tadi yang disebut teori itu bukan pancaran, bukan emanasi, bukan pancaran, tapi ada semacam hubungan ya, karena kan interpretasi terhadap wanafahna mirruhina. Nah, itu ya. Jadi interpretasi terhadap wanafahna mirruhina itu kan kita bisa lihat secara mungkin revivalis ya, secara tekstual ataupun secara kontekstual. Ini kayaknya sampai akhir zaman pun nggak akan pernah pendapatnya bisa istilahnya itu selesai didiskusikan. Jadi sementara saya akan berpikir bahwa Al-Ghazali itu lebih tepat daripada Al-Kindi ya, karena Al-Ghazali itu lebih kepada juga melihat dari sisi saya pahami itu ulumuddinnya itu lebih mendalam, dan pengaruhnya itu juga dikaitkan juga dengan apa yang unsur keislaman itu sudah lebih kuat gitu ya, walaupun tadi Al-Kindi juga kuat, tapi untuk menyebutkannya, untuk mengeluarkan teori itu. Nah, itu terima kasih juga. Mohon maaf nih. Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. Ini akan pembahasan sangat panjang sekali, dan kadang kalau orang yang nggak suka itu, bukan nggak suka, artinya nggak suka dengan mata kuliah ini, atau mungkin ini ngomongin apaan sih, nggak jelas gitu. Tapi kalau menurut saya penting gitu ya, penting karena sekarang misalnya nih yang cukup populer sekarang itu adalah stoicisme atau stoikisme misalnya gitu ya, stoikisme. Ada nyebutnya dengan stoicisme. Stoicisme itu seperti apa? Ya, dari Xenos itu. Kenapa itu muncul gitu ya? Ya kalau jawaban saya itu ya karena ada bukan alternatif ya, ada pemikiran-pemikiran lain di luar dari Islam juga yang masuk ke dalam cara berpikir orang Islam. Ya, stoicisme itu. Nanti boleh dicari itu apa itu stoicisme. Kalau dalam saya bidang ekonomi dan bisnis syariah itu ada namanya frugal living. Ya, nanti boleh lihat di YouTube saya itu frugal living. Jadi frugal living itu apa? Ya, frugal living itu ya dalam Islam itu udah jelas sekali ya, di misalnya di surat Al-Furqan ayat 67, kemudian juga khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu wasrabu wa la tusrifu innallaha la yusriful innallaha la yuhibbul musrifin, atau mungkin juga ya wala tubadir tabdziro dan seterusnya, itu banyak ya. Jadi kemudian tapi kenapa orang itu menggunakan istilah frugal living? Ya kenapa enggak hidup apa tuh bahasanya ya, hidup hemat, atau mungkin dalam itu ya, kalau dalam bahasa Islam itu ada dua, antara tawadu atau zuhud gitu ya. Kalau saya lebih menyebutnya dengan zuhud, karena zuhud itu tertinggi. Zuhud itu adalah yang menjauhi segala yang haram ya, menjauhi segala yang haram, yang dilarang, dan melaksanakan yang halal, yang boleh gitu kan ya. Nah, itu zuhud. Dalam konteks lebih luas ya frugal living, misalnya dia tidak menggunakan hartanya itu untuk yang kalau di levelnya itu primer, sekunder, tersier, tidak yang tersier ya. Misalnya nih ibu-ibu tuh pakai hijab itu, koleksi hijabnya itu 2 lemari misalnya gitu ya. Jadi pakai hijab tuh tiap hari tuh berbeda gitu, sepatunya, mungkin tasnya gitu ya. Gitu ya. Nah, itu jadi dalam konteks ternyata banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ada dari berbagai peradaban yang kemudian masuk, kemudian ya menyerap ke dalam umat Islam. Dan jangan lupa misalnya teori tentang yin dan yang, teori tentang misalnya bagaimana moksa, kemudian juga reinkarnasi dan lain sebagainya, itu kan pemahaman-pemahaman yang umat Islam mau tidak mau ya kita harus meresponnya. Nah, kalau saya ya silakan saja berpendapat masing-masing gitu ya, selama tidak tahlilul haram atau tahrimul halal gitu ya. Walaupun itu juga debatable juga sih gitu ya. Oke, seperti itu ya. Jadi karena ini 23